jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Asrar Marfu'ah fil Akhbaril Mawdu'ah, seorang ulama yang bernama Mulai Al-Qori pernah mengatakan intisyari dari Al-Quran surah Asy-Syura ayat 20. Kata beliau, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, adalah ladang, adalah sawah al-akhirah untuk kehidupan akhirat. Kata beliau, dunia diibaratkan seperti tempat kita menanam. Waktu kita menanam. Itu dunia, mazro'ah. Sedangkan akhirat, itu diibaratkan seperti tempat kita panen. Sebagai tempat kita panen terhadap tanaman-tanaman kita. Berarti yang semua hadir di sini, saya, ibu, bapak, semua, itu semuanya adalah seorang petani yang tidak henti-hentinya tiap hari menanam. Menanam apa? Menanam amal soleh, menanam kebaikan, menanam ibadah. Tidak ada seorang petani pun yang ketika menanam yakin bakal panen. Tidak ada, Pak. Bahkan banyak petani yang gagal panen. Musim panas, musim kemarau gagal panen gara-gara kekeringan tanamannya. Musim hujan gagal panen gara-gara apa? Kebanjiran. Tidak ada yang yakin ketika nanam akan berhasil. Begitu pula dengan kita. Ketika kita sudah menanam ibadah, menanam saum kita, menanam tarawih, menanam zakat, sedekah, infak, semua ibadah yang kita lakukan, tidak ada yang menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata petani yang asli mah ya Pak, kalau gagal panen apa yang dia katakan? Nggak apa-apa, tahun ini gagal mah. Kita jadikan pelajaran kegagalan tahun ini untuk tahun depan. Bahkan ada istilah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Tapi kalau kita gagal, di dunia kita menanam, tapi di akhirat, waktunya kita panen, kita gagal. Harusnya kita memanen amal ibadah kita, pahala-pahalanya harus kita dapatkan, tapi kata Allah, Anda gagal. Maka mungkinkah kita bisa kembali? Mungkinkah ada ucapan kegagalan keberhasilan yang tertunda? Tentu saja tidak mungkin di akhirat, Pak. Makanya kalau di akhirat, masuknya kegagalan adalah kegagalan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, ihwatu iman rahimakumullah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah nanya kepada Rasulullah tentang ayat Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 60. Kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat yang Allah turunkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60? Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mengerjakan satu amalan, tetapi dalam hatinya tertancap perasaan takut. Kata Bunda Aisyah, apakah yang takut di sana orang yang suka mencuri, yang suka minum minuman keras, yang suka membunuh? Kata Nabi, bukan. Orang yang punya rasa takut dalam ayat tersebut, kata Nabi, dia adalah orang yang suka sholat. Dia suka saum. Dan dia suka bersedekah. Tetapi dalam hatinya punya perasaan takut, amalnya tidak diterima. Jadi kata Nabi, syarat kita disebut iman adalah punya perasaan takut tidak diterima. Jadi jangan bangga dengan amal-amal yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun yang menjamin amal kita diterima.
Dalam Quran kan disebutkan ya Pak, dalam surah Al-Ma'un ada ayat populer, kata Allah apa? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang suka sholat. Ya, nu sholat wae cilaka, berarti mending tong sholat gitu. Tuh kan. Teu aya nu ngajamin sholat orang ditampi, teu aya. Terus kata Nabi dalam hadis disebutkan, rubba so'imin laisa lau min siyami lal juwal atas. Betapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan pahala saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Seueur nu saum tapi temenang pahala, cuman menang haus jeung lapar. Wa rubba qaimin laisa lau min qiyami ila sahar. Dan betapa banyak orang yang berdiri sholat tarawih, kata Nabi, berdiri sholat malam, dia tidak mendapatkan pahala dari berdirinya kecuali hanya capek begadang saja. Berarti Nabi mengingatkan, tidak semua yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan diterima amal ibadahnya. Cek Nabi mah loba nu gagal panen, Pak. Kumaha lamun urang gagal panen di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya akan menerima. Bagi yang gunakan kalimat innama adatul hasri. Sungguh Allah hanya akan menerima amal minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Jadi lamun urang hayang ditampi amal orang selama bulan Ramadan ieu, kudu kumaha? Kudu bener-bener takwa ke Allah. Makanya tujuan ibadah apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Kalian ibadah itu bukan untuk sekedar ritual saja. Bukan sekedar pengukur kewajiban saja, tapi apa? Agar kalian jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena takwalah syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini, Bapak Ibu, Umar bin Khattab mencari sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang faham Al-Quran. Dia nanya kepada Ubay, ya Ubay, apa takwa yang sebenarnya? Saking sieuna Umar ditolak amalna, sampai milarian Ubay, kangge naros ari takwa teh siga nu kumaha. Sieun ditolak amalna. Cek Ubay teh, as-salakta tariqan da saukin ya Umar. Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar, bala, pernah. Madza amilta, apa yang kau lakukan? Kata Umar bin Khattab, apabila aku berjalan di jalan yang penuh dengan duri, syammartu wajtahadtu. Aku akan hati-hati dan aku akan sungguh-sungguh supaya tidak menginjak duri tersebut. Kata kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa. Itulah yang namanya takwa. Jadi takwa yang menyebabkan amal kita diterima, yang menyebabkan kita nanti di akhirat panen pahala, adalah takwa yang kata Ubay bin Ka'ab, engkau hati-hati dalam ibadah. Dan engkau sungguh-sungguh dalam ibadah, supaya tidak menginjak duri-duri dalam ibadah. Artinya, dalam ibadah kita pun banyak duri, Pak. Bapak lamun nuang lauk, hati-hati bakal kabeureyan ku cucuk atau kutulang. Kucucuk naon? Kucucuk lauk. Teu aya nu kabeureyan kutulang munding, teu aya. Kutulang sapi. Oleh hal-hal yang kecil. Semua ibadah hati-hati banyak duri-durinya, Pak. Duri saum ada, duri sholat ada, duri ibadah haji ada, yang menyebabkan amal-amal kita tertolak. Makanya kata Nabi yang pertama kali dilemparkan ke neraka itu bukan Firaun ternyata. Yang pertama kali dilemparkan itu bukan Abu Lahab. Lihat hadis dalam Bukhari, dalam kitab Muslim. Orang yang rajin baca Quran, kata Nabi. Orang yang rajin sedekah. Ya Pak, orang yang rajin berperang. Ketika ditanya, kenapa engkau masuk neraka ya Allah? Kenapa engkau masuk neraka?
Kata Allah, engkau dusta. Karena engkau beramal bukan untukku. Engkau baca Quran, ingin disebut qori'an, orang yang pandai membaca Al-Quran. Ingin disebut ahli ibadah. Ini disebut orang yang rajin ibadah. Engkau bersedekah, ingin disebut jari'an. Ingin disebut judan, ingin disebut dermawan. Orang yang dermawan, orang yang berehan, kamu ingin disebut itu oleh orang-orang. Engkau berperang, ingin disebut jari'an, orang-orang yang pahlawan, orang yang rajin perang. Tapi kata Nabi, ketiga orang ini semuanya masuk neraka. Dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara apa? Dia menginjak duri syirik, menyekutukan Allah dengan riya yang dia harapkan dari pandangan manusia. Oleh karena itu, ibu bapak, ikhwat iman, setiap ibadah ada durinya. Salah satu syarat takwa kita diterima amal ibadahnya adalah hindari, hati-hati. Jangan sampai dalam ibadah kita menginjak duri-duri tersebut. Yang kedua, engkau pun harus istihad, harus sungguh-sungguh. Maka kata Umar, aku akan curahkan kesungguhanku. Ketika Allah berbicara kesungguhan, Allah berbicara tentang surga. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau yakin akan masuk surga, kata Allah. Wala ma ya'lamillahu ladina jahadu minkum. Allah belum yakin siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh di jalannya. Nah, Rasulullah itu ngesungguh-sungguh can. Buktinya sungguh-sungguh bukan sekedar bulan Ramadan. Jangan sampai kita rajin ke masjid Ramadan hungkul. Kita rajin tadarus Ramadan hungkul. Kita rajin taraweh Ramadan hungkul. Padahal ayat ini tahajud di 11 bulan pada Ramadan. Maka kesungguhan kita harus dibuktikan di 11 bulan pada Ramadan nanti. Makanya kata para ulama, jadilah kalian robbaniyin, walatakun ramadaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, bukan jadi orang-orang yang ramadoni. Naon ramadoni teh anu nyembah ka Allah ngan saukul bulan Ramadan. Bulan Ramadan semangat ibadah, beres Ramadan edan deui si eta mentara ka masjid deui. Tapi kata para ulama, jadilah engkau orang-orang yang rabbani, yang beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Makanya dalam Quran surah Al-Hijr ayat terakhir Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Keyakinan di sana adalah sampai datang kematian. Maka kalau kita sudah terus istiqomah beribadah, Allah memberikan kabar gembira lewat para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepadanya saat dia meninggal dunia. Allah takhafu. Janganlah kalian merasa takut terhadap akhirat. Jangan takut terhadap sakaratul maut. Jangan takut terhadap alam kubur. Jangan takut terhadap neraka. Kata Allah, Allah takhafu. Wala tahzanu. Janganlah kalian bersedih hati tentang urusan dunia yang kalian tinggalkan, tentang istri kalian, tentang anak kalian, tentang harta kalian, janganlah kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Kata Allah syaratnya apa? Qalu rabbunallah summastaqamu. Dia berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia tetap istiqomah, konsisten dan konsekuen dalam ibadahnya sampai akhir hayat. Ibu bapak yang dibantu iman rahimakumullah, Ramadan besok beres, tapi amal orang tong sampai beres. Jangan cukup merasa dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Justru kesuksesan Ramadan kita dibuktikan di 11 bulan ba'da Ramadan ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang rabbani atau orang-orang yang ramadoni? Cuman ingat ke Allah di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan ibu bapak, ikhwatul iman, jamaah Masjid Baitul Mukmin tetap istiqomah dalam ketaatan sampai kita husnul khatimah. Dan terakhir, orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu mohon doa, memohon supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dua, Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Seperti doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah 127. Atau doa Nabi Muhammad tiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka
rizqan thayyiban wa ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Supaya amal kita diterima, sing banyak berdoa. Oleh karena itu, para sahabat kalau bertemu dengan sahabat yang lain di hari raya Idul Fitri, apa yang dia doakan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Saking apa? Saking takut amalnya ditolak. Makanya ketika ketemu, saling berdoa supaya amalnya diterima. Di Bapak ketemu dengan jamaah yang lain, dengan saudara-saudara, amalkanlah doa dari para sahabat, yang tentu saja ini adalah hadis takriri, hadis yang sifatnya mauquf sampai kepada sahabat tapi sampai kepada Nabi, yaitu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga tetap semangat dalam ibadah di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.